Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari di akhir minggu ini kita terus bersemangat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah jawaban doa. Bacaan terambil dari Lukas 11 ayat 9 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada sebuah bangunan gereja di Texas yang tepat di sebelahnya berdiri gedung tua tak terpakai. Seorang pengusaha tempat hiburan kemudian membeli gedung tua itu hendak dijadikan diskotik 24 jam. Proyek pembangunan pun dimulai. Gereja menolak proyek tersebut karena posisi bangunan yang dianggap terlalu mepet. Ditambah adanya kekhawatiran di kalangan jemaat bahwa kehadiran diskotik tersebut bakal mengganggu ibadah dan berbagai kegiatan gereja. Petisi penolakan pun disuarakan. Pertemuan doa gencar dilakukan dengan agenda menentang keberadaan diskotik tersebut agar Tuhan campur tangan menggagalkan proyek yang sedang berlangsung. Namun, pembangunan tetap berlanjut hingga berdirilah sebuah diskotik yang megah. Seminggu sebelum diskotik itu diresmikan, malam itu hujan turun dengan deras dan petir menyambar-nyambar, termasuk menyambar, bahkan membakar habis gedung diskotik itu. Pengusaha itu, si pemilik diskotik itu kemudian menuntut pihak gereja ke pengadilan sebagai biang keladi karena telah meminta Tuhan untuk mengirimkan petir itu. Apa reaksi gereja? Tentu saja mereka menolaknya. Sang hakim berkata sebelum persidangan, terus terang ini adalah kasus tersulit yang pernah kutangani. Karena ada pengusaha yang yakin kebakaran itu disebabkan jawaban dari gereja yang berdoa. Sementara ada gereja yang berdoa tetapi tidak yakin bahwa itu adalah jawaban doa mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah di atas adalah kisah nyata yang mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan Dia akan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya. Bahkan mungkin dalam cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bagian kita adalah datang kepadanya dengan iman. Karena Ia adalah Bapa kita yang baik. Dan Ia akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Persoalannya, acap kali kita sendiri tidak yakin akan jawaban doa dari Tuhan. Atau kita membatasi Tuhan dengan jawaban doa yang kita harapkan. Ketika kita mengharapkan Tuhan bekerja sesuai dengan pemikiran kita, bisa jadi justru akan berakhir dengan kekecewaan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi. Ia memiliki hikmat dan jalan yang tidak terselami oleh akal kita. Itulah sebabnya bagian kita adalah terus berdoa, meminta, mencari, dan mengetuk, dan menyerahkan seluruh hal yang kita doakan kepadanya. Doa seringkali juga Tuhan pakai bukan hanya untuk mengubahkan sekeliling kita saja, namun juga mengubahkan kita sebagai orang-orang yang berdoa. Dalam ilustrasi di atas, bisa saja ceritanya berbeda. Tidak ada hujan atau petir yang kemudian membakar habis diskotik itu. Mungkin diskotik itu akhirnya akan resmi dibuka. Bisa saja jemaat ketika itu menganggap bahwa doa mereka tidak dijawab Tuhan. Namun, justru dalam situasi tersebut Tuhan bisa saja membawa orang-orang percaya, mereka yang berdoa di gereja tersebut, untuk mendoakan justru untuk diskotik tersebut. Belajar memiliki hati Tuhan untuk merindukan keselamatan jiwa-jiwa sekeliling mereka. Oleh karenanya, Tuhan menjawab doa kita, tetapi seturut dengan kehendaknya. Amin.